Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita kembali disegarkan, dikuatkan, diteguhkan iman kita. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah umat yang dikasihinya. Ia berkata, apabila kita mau senantiasa bersepakat datang kepadanya, dia katakan, minta apa saja permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Dan malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kita, jangan pernah kecewa terhadap Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, dan dia setia terhadap janjinya, maka dia akan memberkati kita, dia akan menyatakan kasihnya bagi kita. Dan untuk itu pada malam hari ini, setelah kita memuji, kita menyembah dia, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengajak kita akan masuk di dalam membaca beberapa nats firman yang terambil dari Alkitab ini. Berbicara tentang kerinduan kita untuk kita senantiasa melayani Tuhan tentunya. Ya, Tuhan senang untuk dilayani. Tentunya Tuhan mau untuk supaya kita terus melayani dia. Memang dulu dia pernah datang ke dalam dunia. Ya, katakan aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan tugas tanggung jawab itu ada pada kita saat ini. Kita dipercayakan untuk kita terus melayani Tuhan. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tidak jenuh-jenuh di dalam melayani Tuhan, ada trik, ada tips-tips yang luar biasa dari ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari ya pada malam hari ini, berkaitan dengan masalah apa yang menjadi menjadi sesuatu hal yang baik buat kita di dalam melayani Tuhan. Ada 5 tips yang perlu kita perhatikan dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini. Ya, di dalam supaya kita tidak jenuh-jenuh dalam melayani Tuhan, ada 5 tips ini. Yang pertama yaitu dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Minta tolong Ibu Ida bacakan. Roma 12 di situ bicara tentang biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu di situ dikatakan berbicara tentang bahwa biarlah kita jangan pernah kendor. Iman kita biarlah terus menyala, roh kita biarlah terus menyala-nyala untuk kita terus melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak merasa jemu dengan kerinduan kita untuk kita melayani Tuhan, di sana akan ada janji Tuhan. Tapi biarkan kita lihat bagaimana kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa mau melibatkan dia, kita senantiasa memuji dia, kita mau menyembah dia. Nah, di sini dikatakan di dalam Roma 12 itu ayat 11 kan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini sebenarnya kalau kita baca di ayat 1, persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan yang kudus dan lagi berkenan kepada Tuhan, itu di ayat 1 di sana dikatakan bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 itu di sana bicara tentang persembahan kita yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi bahwa hidup kita ini harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam hal inilah dikatakan bahwa roh kita menyala-nyala. Kenapa? Karena kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat di dalam hati orang yang merindukan dia, maka tentunya pastinya roh kita akan menyala-nyala. Tetapi seberapa banyak orang yang bisa bertahan dengan hal itu? Kenapa? Karena tuntutan hidup ini besar, berat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuntutan hidup ini kedagingan kita itu nyata, real, bahwa 100% bahkan real, nyata, yang kelihatan bahwa yang kelihatan adalah kedagingan kita. Bahwa manusiawi kita itu wajar ya, kelihatan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seakan-akan hanya untuk memuaskan ya, hanya untuk memuaskan keinginan saja. Nah,
bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita adalah manusia rohani sekalipun ada dalam tubuh daging ini. Nah, itulah yang dikatakan di ayat 11 itu. Janganlah kendor. Ya, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu itu menyala-nyala. Dan dengan demikian kita akan melihat bahwa kegerakan roh kita, kegerakan iman kita itu akan kebaca dari sikap hidup kita. Dan kita akan ketahuan di dalam segala tindak tanduk kita. Orang rohani bisa mengukur orang dunia, tetapi orang dunia tidak bisa mengukur kita. Itu terjawab dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, 15 di sana, itu terjawab di sana. Bahwa orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dia bisa mengukur kehidupan orang-orang pada umumnya yang hidup secara lahiriah. Tetapi kita yang hidup rohani, kita tidak bisa diukur oleh dunia ini. Mungkin perlu dibacakan dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14, 15 di sana. Ya, sampai dengan ayat yang keberapa itu? Ya. Coba 1 Korintus 2 ayat 14, 15, 16 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Puji Tuhan, bahwa kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, kita bisa menilai segala sesuatu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita sebenarnya kita bisa melihat dengan kacamata rohani kita, yang sebenarnya kalau kita sudah terbiasa terpimpin oleh Roh Kudus, kita bisa menyadari dan melihat kondisi keadaan sekeliling kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa mengukur, tapi kita kan tidak bisa menghakimi. Kenapa? Karena kita memang benar-benar mau membangun persekutuan dengan Tuhan, di mana roh kita yang menyala-nyala ini akan membawa kita akan lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Hubungan kita yang erat dengan Tuhan akan lebih kuat lagi. Itu salah satunya kenapa, supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Di dalam hal ini kita akan melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini ada janji Tuhan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang kedua, supaya kita semakin bersemangat, semakin teguh, semakin kuat, semakin yakin di dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita ini ada hak untuk menerima janji, yaitu berkat Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, aku tahu rancanganku atas kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu kita tadi poin pertama poin 1 itu bahwa janganlah iman kita kendor, Janganlah kita kendor jangan hendaknya kerajaan kita kendor, dan biarlah roh kita menyala-nyala. Kenapa? Karena di balik semua apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa di sana ada janji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu rahasia ini, maka kita tidak akan pernah jemu-jemu untuk menghampiri hadirat Allah, untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak akan ada rasa jemu. Tidak akan kita berkata, enggak, saya sudah saya udah capek kira-kira. Tidak akan ada yang seperti itu. Tidak akan ada kejenuhan. Kenapa? Karena roh Allah yang menyala-nyala, roh Allah yang ada bersama dengan kita. Itulah yang membangkitkan kita. Kenapa? Karena di balik itu semua ada janji Tuhan. Itu tadi dikatakan, di janji Tuhan itu dalam Yeremia 29 tadi ayatnya yang ke-11. Dia tahu rancangannya atas kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan dia akan memberikan kepada
saudara dan saya masa depan yang penuh harapan. Di ayat 11-nya, di ayat 12-nya di sana dikatakan bahwa apabila engkau datang berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Nah, oleh sebab itu roh yang menyala-nyala dia tidak akan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Dia akan senantiasa melibatkan Tuhan. Dia akan senantiasa datang berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa? Entahkah dia akan berdoa, entahkah dia akan memuji, dia akan menyembah. Semua itu adalah bagian kesukaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan berdaulat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia berdaulat di dalam hati saudara dan saya. Dia mau datang menyatakan isi hatinya. Dia mau datang untuk memberitahukan rahasia-rahasia yang tersembunyi bahkan berabad-abad. Tuhan singkapkan dan bukakan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk berdoa, tetapi datang senantiasa kepada Tuhan. Doa, puji, sembah dia, baca firman-Nya, maka kita akan tahu satu perkara yang luar biasa yang tertutup bagi dunia ini tetapi disingkapkan dan dibukakan bagi saudara dan saya. Itu kembali tentang 1 Korintus 2 ayat 14, 15, 16 itu, bahwa Tuhan menyingkapkan rahasia bagi kita. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-17 18, dia katakan ya bahwa dia di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dia katakan bahwa dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang rahasia. Dia mau agar kita mengetahui. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 di sana. Apabila kita datang berseru kepada Tuhan, maka dia akan memberitahukan hal-hal yang rahasia, yang besar, dan dia akan bukakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah jenuh-jenuh untuk berdoa. Datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bahwa di sana jerilelah kita tidak akan sia-sia. Coba bisa bukakan Ibu Ida. 1 Korintus 15 ayat 58. Apa yang dikatakan di sana? Kalau roh kita menyala-nyala, di sana ada janji Tuhan akan kita terima, dan bahwa kita tahu nantinya bahwa apapun yang kita kerjakan tidak akan ada yang sia-sia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah saudara dan saya tidak akan ada yang sia-sia. Ada haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau tadi dua perkara di atas berbicara tentang jangan pernah jemu untuk biarlah rohmu menyala-nyala, jangan pernah kendor doamu, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan, karena di balik itu semua ada janji Tuhan. Janjinya adalah damai sejahtera yang akan berikan masa depan yang penuh harapan, dan kita akan mengerti dan memahami ternyata di balik semuanya itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Yesaya 48 juga dikatakan di sana, apapun yang kau kerjakan, sekalipun engkau tidak melihat hasil dari apa yang kau kerjakan, percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Dia akan memberikan kepada kita bagian menjadi hak kita. Tuhan berjanji dan dia akan berkati. Tetapi pemberian paling utama adalah berkat rohani. Ada amin ya. Berkat rohani. Itulah yang harusnya dicari oleh semua orang. Yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi, ini seringkali daging kita ini membingungkan kita. Membingungkan pola berpikir kita. Roh kita maunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi daging ini maunya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kembali lagi, kalau roh kita menyala-nyala, percayalah bahwa itulah yang akan senantiasa membangkitkan kita untuk semangat di dalam melakukan hal-hal yang dikehendaki dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkaitan dengan masalah 1 Korintus 15 ayat 58 ini, bahwa ternyata kita, kalau kita sungguh-sungguh dan berdoa, kita giat di dalam segala sesuatu untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Di dalam semuanya itu, tidak akan ada yang sia-sia. Di dalam apa yang kita rindukan, tidak akan ada yang sia-sia. Ini yang ketiga. Yang keempat, Yosua 1 ayat 9.
Coba kita lihat di situ dikatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, hidup kita ini memiliki pilihan. Keinginan daging ada, keinginan roh juga ada. Tetapi kembali lagi, jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji berkat tadi itu. Janji di poin yang kedua, bahwa masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan bisa saja kita umpamakan. Umat Israel diperintahkan supaya keluar dari Mesir. Mereka dijanjikan untuk menikmati suatu tempat di mana di sana itu melimpah madu dan susunya. Di sana ada berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kita, bagi umat Israel. Tetapi kembali lagi bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali ada tuntutan-tuntutan yang bertentangan dengan kehendak firman, yang kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat contoh yang nyata, umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir. Mereka dalam perjalanan ada tantangan dan rintangan. Sekalipun bahwa Tuhan memberikan suatu penyataan tentang kehadiran Tuhan, tentang penyertaan Tuhan pada waktu siang dengan tiang awan, pada waktu malam dengan tiang api, makanan mereka yang tidak harus bekerja, tidak membuka ladang, tidak membuka apapun, tidak membuka usaha apapun, tapi mereka selalu makan, baik itu mana mungkin. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin karena hati keinginan daging ini yang menghimpit sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut. Akhirnya mereka minta supaya makan daging dan diberikan daging puyuh sampai akhirnya mereka makan dan muntah-muntah keluar di dalam hal inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali kita menolak kasih Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti isi hatinya. Dia mau supaya kita sampai kepada janji yang Tuhan, kita mendapatkan janji yang Dia nyatakan supaya kita diberkati. Tetapi kembali lagi manusia memiliki pilihan bebas, memiliki kehendak bebas. Nah, umat Israel itu mereka sangat pesimis. Dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Dan saya kira zaman ini pun juga banyak orang yang ada di kondisi ini. Banyak persungutan. Perlu tahu dalam 1 Korintus 10 di sana, ayat 16, 17, 18, 19, di sana berbicara tentang umat Israel juga. Sebagai contoh untuk tidak kita mengikutinya. Tolong bukakan dulu. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke 6. Haleluya. 6, 7, 8 sampai ayat yang ke-10. Wah, bacakan aja. Itu sebagai contoh itu Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lanjutkan. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari tewaslah 73.000 orang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang pesimis. Dalam mengiring Tuhan, percayalah bahwa firman-Nya ya dan amin. Nah, kalau itu menjadi satu pegangan kita, yakin teguh bahwa Tuhan itu adalah Allah yang konsisten dengan janjinya, maka kita akan mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di Yosua 1 ayat 9 ini kita tidak boleh pesimis. Kita nggak boleh meragukan tentang janji Tuhan. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Di situ dikatakan. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa semuanya ini adalah penghambat bagi kita, maka marilah kita giat dalam Tuhan. Yang kelima, Kolose 3 ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Malam hari ini saya
percaya kita semua yang ada di Mesbah Doa Philadelphia pada malam hari ini sama-sama kita ya datang karena kita melihat ya bahwa Tuhan ada menyertai kita dan kita ada di Mesbah Doa ini untuk bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, saya percaya semua kita malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Bapak Ibu tidak datang untuk bersama-sama di Mesbah Doa ini karena saya dengan istri. Tetapi kita sama-sama mau datang kepada Tuhan. Bahwa kita melakukannya, kita melakukan karena Tuhan yang ada di hidup kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan mau supaya kita membangun persekutuan atau tubuh Kristus. Di dalamnya Tuhan hadir, Dia ada dan Dia berdaulat. Dengan demikian hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya kira 5 tips malam hari ini. Yang pertama tadi apa dikatakan tadi? Yang pertama di apa namanya? Roma 12 ayat 11 berbicara tentang biar roh kita menyala-nyala dan jangan kendor dan biarlah roh kita menyala dan melayani Tuhan. Yang kedua, di balik semua kerinduan kita itu bahwa Tuhan menjanjikan berkat bagi kita. Ya, Dia menjanjikan masa depan penuh harapan. Dan yang ketiga dia katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Yang keempat, bahwa Yosua 1 ayat 9 jangan kecut dan jangan kecut hati. Ya, kenapa? Karena kita yang melayani Tuhan akan ada senantiasa berkat yang kita akan dapatkan. Dan yang kelima dikatakan di dalam Kolose 3:23 bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita.